Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar masih di tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Anak-anak, tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Nah, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan yang ada di Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, karena hewan-hewan tersebut terancam punah, maka diperlukan upaya pelestarian hewan tersebut. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama tidak punah, yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dan yang keempat dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya, jenis makanan, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya saja, ketika memelihara hewan, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut, serta menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka, misalnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Jika terlanjur memeliharanya, serahkan hewan langka yang terlanjur dipelihara tersebut ke lembaga yang berwenang, yaitu BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Beberapa jenis hewan langka di Indonesia adalah komodo, orang utan, harimau Sumatera, badak bercula 1, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Anak-anak hebat, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Nah, apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Untuk dapat lebih mengeksplorasi pengetahuan kalian, bagaimana melestarikan lingkungan, hutan, dan hewan yang ada di dalamnya, silahkan kalian baca teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia pada tema 1 halaman 112 sampai 113. Kemudian, tuliskanlah informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf yang kalian baca
Kemudian, tuliskan ide pokok setiap paragrafnya. Dan terakhir, tuliskan simpulan berdasarkan teks yang telah kalian baca. Hewan dan tumbuhan telah memberi manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk Asia Tenggara. Nah, kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran mengenai fakta politik negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya, lebih besar dibanding dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Pertama, Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kedua, Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang di-Pertuan Agung, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Ketiga, Singapura. Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Keempat, Thailand. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipimpin oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. 5. Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Keenam, Brunei Darussalam. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari tahun 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Ketujuh, Laos. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Jeneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. 8. Kamboja. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. 9. Myanmar. Dulu, Myanmar dikenal dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar
adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Ke-10, Vietnam. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, setelah kamu menyimak informasi yang ditayangkan barusan, saatnya mengisi diagram Venn untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Bukalah buku tema 1, halaman 126, dan silahkan untuk didiskusikan bersama teman kelompokmu. Baiklah anak-anak, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.